5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Halo semuanya, saya Melnur Aini dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, NIM C1L0180006, dan teman saya. Halo semuanya, saya Hilda Ayu, juga sama dengan Mbak Meli dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM C1L018-048. Nah, Hil, sebenarnya kita di sini mau ngapain sih ya? Mau ngapain ya? Jadi kita di sini akan diskusi singkat dan bertukar pendapat dengan santai dengan tema edukasi atau pendidikan. Betul banget tuh, Hil. Jadi di sini kita akan berdiskusi sebuah materi di mata kuliah media pembelajaran digital. Mata kuliahnya media pembelajaran digital. Lalu materi yang akan kita bahas itu apa sih? Nah, kita di sini akan berdiskusi mengenai potensi pembelajaran digital. Nanti kita akan bertukar pendapat mengenai materi ini. Jadi teman-teman harus mendengarkan dengan seksama ya. Materi yang akan kita bahas atau kita diskusikan pada kali ini. Langsung saja mungkin ya, tanpa mengulur-ulur waktu. Jadi apa dulu nih yang akan kita bahas? Oke, yang pertama adalah kita perlu tahu dulu apa itu pembelajaran. Sebelumnya teman-teman pada tahu belum ya? Pasti udah pernah dengar kan? Jadi pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Seperti itu Mbak Meli. Dengan digital itu apa sih? Nah, jadi pembelajaran digital adalah proses pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi atau dengan kata lain praktik pengajaran yang memanfaatkan teknologi secara efektif dan terbaik. Selanjutnya, kita akan beralih nih ke pembahasan mengenai potensi pembelajaran digital. Silakan Mbak Meli, tolong dijelaskan. Oke, Hil, pembahasan yang akan kita diskusikan selanjutnya yaitu potensi pembelajaran digital. Jadi, kita akan mengetahui potensi atau fungsi apa saja sih dari pembelajaran digital yang akan kita laksanakan nantinya. Menurut Kenji Kitao pada tahun 1998, setidaknya ada 3 potensi atau fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai alat komunikasi pertama, yang kedua itu sebagai alat mengakses informasi, dan yang ketiga sebagai alat pendidikan atau pembelajaran. Langsung saja nih kita ke poin yang pertama atau potensi yang pertama, yaitu potensi alat komunikasi. Jadi dengan melalui pembelajaran digital, kita dapat berkomunikasi kemana saja secara cepat. Semisal dapat berkomunikasi dengan menggunakan email, atau berdiskusi melalui chatting maupun mailing list. Berkomunikasi dengan email atau chatting berbeda dan lebih efektif loh, dan efisien juga dibandingkan dengan menggunakan telepon dan faksimiles yang juga sama-sama mampu menyampaikan informasi dengan cepat. Betul banget tuh Mel, hal tersebut juga berlaku saat kita menggunakan telepon. Semakin jauh jarak orang yang berkomunikasi, maka semakin mahal pula biaya pulsa telepon yang harus dibayar. Pembayaran akan semakin mahal apabila waktu berkomunikasi berlangsung lebih lama, sesuai dengan banyaknya informasi yang disampaikan. Kemudian di sisi lain, berkomunikasi melalui pembelajaran digital, pulsa telepon yang dibayar hanyalah pulsa lokal. Tidak ada pengaruh jarak atau dekatnya orang-orang yang dihubungi. Cukup membayar dengan biaya langganan bulanan kepada service provider. Maka berbagai informasi atau dokumen yang perlu dikomunikasikan dapat terkirimkan dengan sangat cepat. Manakala dokumen yang akan dikirimkan cukup banyak, maka dokumen tersebut haruslah dipersiapkan
secara cermat terlebih dahulu dan kemudian dikirimkan sebagai lampiran email atau attachment. Dengan demikian, kemungkinan kesalahan penyampaian informasi dapat dihindarkan pula. Setuju banget nih sama Mbak Hilda. Dengan kita memanfaatkan teknologi pembelajaran digital, maka komunikasi dari kita kepada banyak orang atau one-to-many communication dapat dilakukan secara simultan atau bersamaan, yaitu misalnya melalui fasilitas Learning Management System atau LMS, email, mailing, list, atau chatting. Nah, bisa dilanjutkan nih, Il, untuk potensi pelajaran yang selanjutnya itu apa sih? Nah, selanjutnya itu potensi yang kedua itu potensi akses informasi. Melalui pembelajaran digital, kita dapat mengakses berbagai informasi seperti perkiraan cuaca, perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan iptek yang disajikan oleh berbagai sumber tanpa harus berlangganan. Kita sebagai pelajar juga dapat mengakses berbagai referensi, baik berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang. Pembelajaran digital merupakan perpustakaan yang terbesar dan dari perpustakaan yang ada dimanapun, sehingga kita sebagai pelajar tidak harus langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari berbagai informasi. Nah, hal tersebut sangat membantu kita, bukan? Betul, sangat membantu. Melalui pembelajaran digital, informasi dalam berbagai bidang yang tersedia atau perkembangan yang terjadi di seluruh penjuru dunia dapat diakses dengan cepat, diketahui oleh banyak orang pula. Begitu pula dengan informasi yang menyangkut bidang pendidikan atau pembelajaran. Jadi pembelajaran dapat dengan mudah, banyak, dan cepat untuk diakses. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, media pembelajaran digital sangat-sangat membantu kita. Dengan adanya anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, kita tidak harus hadir langsung di ruang kelas atau kuliah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun cukup hanya duduk saja dari tempat masing-masing di depan komputer. Tentunya menggunakan komputer yang dilengkapi fasilitas koneksi ke pembelajaran digital dan juga menggunakannya. Nah, iya kan Mel, Dengan begitu, kita juga sekaligus dapat melakukan anjuran pemerintah, yaitu untuk stay at home atau work at home. Oke teman-teman, kita sampai di potensi pembelajaran yang terakhir, yaitu potensi pendidikan dan pembelajaran. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwa perkembangan teknologi pembelajaran digital yang itu sangat pesat dan sudah merambah ke seluruh penjuru dunia. Kemudian telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi dan para ahli untuk berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya untuk pendidikan dan pembelajaran. Upaya yang dilakukan itu yaitu mengembangkan perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Perangkat lunak yang telah dihasilkan memungkinkan para pengembang pembelajaran untuk bekerja sama dengan ahli menteri pembelajaran, kemudian mengemas materi pembelajaran elektronik. Materi pembelajaran elektronik dikemas dan dimasukkan ke dalam jaringan sehingga dapat diakses melalui pembelajaran digital. Kemudian akses itu disosialisasikan ketersediaan program pembelajaran tersebut agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, khususnya kita, para pelajar ataupun mahasiswa. Betul, Hil. Namun, di sini para pengajar atau pendidik juga perlu memiliki kemampuan mengelola dengan baik penyelenggaraan kegiatan pembelajaran digital melalui internet. Pembelajaran melalui pembelajaran digital dapat diberikan dalam beberapa format, diantaranya electronic mail atau email, sending in assignment, getting and giving feedback, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sayang sekali nih kita sudah selesai berdiskusi mengenai potensi pembelajaran digital. Di sini kita dapat menarik kesimpulan yang akan disampaikan oleh Hilda. Silakan Hilda. Oke Mel, jadi kesimpulan diskusi kita pada kali ini yaitu terdapat beberapa potensi atau fungsi ketika kita melakukan pembelajaran berbasis digital. Potensi-potensi itu adalah pembelajaran digital sebagai alat komunikasi, lalu pembelajaran sebagai alat untuk mengakses informasi, dan pembelajaran digital sebagai potensi pendidikan dan pembelajaran. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana?
sudah tahu kan mengenai potensi pembelajaran digital. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu teman-teman semua ya. Jadi kita akhiri saja diskusi kita pada kali ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Semoga kita dapat berdiskusi bersama lagi dengan materi atau tema yang berbeda nantinya. Sampai jumpa lagi.